wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku kelas 5 min 2 berbes yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru sayangi, puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga juga terhindar dari segala mara bahaya dan bala. Seperti halnya pada saat ini bala yang sedang merebah, yaitu bala Corona COVID-19. Pak Guru ingatkan pada kalian supaya kalian tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan, ya, itu biasakan. Agama juga mengajarkan tentang toharo. Yang kedua, pakai masker, ya, bila bepergian. Kemudian sehabis bepergian kalian harus mandi. Intinya kalian tetap jaga kebersihan agar terbebas dari COVID-19. Untuk hari ini pembelajaran pertama yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Namun sebelum Pak Guru mengawali pembelajaran, terlebih dahulu kalian coba dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan Pak Guru bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Lakum fiha fawakih katsiratun wa minha takulun. Wa syajaratan takhruju min turi sayyidina bid-duhni wa shibhin lil-akilin. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha takulun wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kalian peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kalian makan, dan pohon kayu yang keluar dari tursina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pelezat makanan bagi orang-orang yang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kalian. Kami memberi minum kalian dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kalian. Dan sebagian darinya kalian makan, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu kalian diangkut. Untuk pembelajaran pertama, hari ini yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat tentang kenampakan alam buatan di Indonesia. Dan nanti di Mupol Bahasa Indonesia tentang ide pokok bacaan, serta nanti di PKN itu tentang nilai-nilai dari sila Pancasila. Anak-anak, untuk masalah kenampakan alam, perlu kalian ketahui bahwa kenampakan alam adalah ini, ya, pengertian dari kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah sejak dulu ada, sejak dahulu, jadi ciptaan alami dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya seperti laut, ya, terus gunung, pegunungan, pantai, danau,
terus ada lagi kayak Teluk, Selat, Tanjung. Itu semua adalah kenampakan alam yang ada di dunia maupun khususnya ada di Indonesia. Nah, kalau kita mengacu kepada kenampakan alam, itu terdiri dari satu pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan adalah barisan dari bukit-bukit, ya, yang membentuk, jadi bukit-bukit yang membentuk barisan itu disebut pegunungan. Contohnya bukit barisan di daerah Sumatera itu ada, terus bukit pegunungan di Kalimantan namanya pegunungan Muller dan pegunungan Schwaner itu ada. Di Jawa juga ada pegunungan namanya pegunungan Serayu, pegunungan Dieng ada, ya. Untuk selanjutnya yaitu gunung. Gunung itu pengertian daripada gunung. Gunung itu merupakan bukit yang membesar, kemudian tinggi. Bahasanya begini aslinya, gundukan yang membesar sekali, kemudian nanti bisa tinggi sekali. Itu disebut dengan gunung. Nah, gunung di Jawa Tengah itu ada yang namanya Gunung Semeru. Di Sumatera ada Gunung Kerinci. Di Sulawesi ada namanya Gunung Rantai Pombala. Banyak sekali gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kemudian pantai. Jadi penampakan alam pantai. Pantai itu antara batas laut dengan daratan, itu disebut pantai. Pantai sering kalian pergi ke pantai-pantai di mana, misalkan di Pantai Ayah Yogyakarta, ya, Pantai Carita di Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis di Jogja juga ada. Kalau di daerah sini ada pantai, contohnya Pantai Randu Sanga, ya, itu pantai. Pai Tegal, ya, Pantai Alam Indah Tegal. Itu salah satu beberapa contoh tentang pantai. Kemudian ada lagi yang namanya Tanjung, penampakan alam yang namanya Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, itu disebut Tanjung. Nah, lebih luas disebut namanya jazirah. Makanya ada yang namanya jazirah Arab. Kalau sempit disebut ujung. Kalau di sini ada yang terkenal Ujung Blon di daerah Banten. Kemudian sungai. Sungai ini aliran air dari darat menuju ke laut. Tapi sekarang ada yang sungai itu dibuat. Ada, ya, tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sungai di Kalimantan namanya Sungai Kapuas, itu sungai yang terpanjang di Kalimantan. Sungai di Sumatera namanya Sungai Musi. Kalau di sini di Brebes itu ada namanya Sungai Pemalik. Di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ada namanya Sungai Cisanggarung. Itu kerap sekali sungai-sungai itu bisa meluap, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu danau. Danau adalah, apa yang dimaksud dengan danau? Danau adalah genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Kalau di sini tuh apa ya? Ya yang terkenal sajalah, contohnya Danau Toba. Tuh. Itu terjadi, kenapa terjadi seperti itu? Terjadi danau itu karena ada sesuatu secara alami, gunung jeblok saking dahsyatnya sehingga membentuk suatu kubangan air yang disebut danau. Kemudian teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Di sini yang terkenal Teluk Penyu dan Teluk Jakarta. Selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Di sini ada selat yang namanya Selat Sunda.
itu merupakan contoh-contoh atau jenis-jenis kenampakan alam yang langsung secara alami. Sedangkan kenampakan alam buatan itu banyak sekali, Cah. Contohnya waduk. Waduk itu dibuat, kenapa dibuat waduk? Karena untuk pengairan, karena untuk PLTA. Hal itu bisa diartikan bahwa kenampakan alam buatan itu disebabkan karena kepentingan. Ada kepentingan tertentu oleh manusia untuk hal-hal tertentu pula. Pelabuhan contohnya juga ya dibuat untuk singgahnya para kapal-kapal. Kebun binatang dibuat untuk apa? Untuk memelihara binatang, untuk melindungi satwa-satwa agar tidak punah. Bandar dibuat untuk kepentingan manusia, untuk landasan kapal terbang. Perkebunan dibuat untuk kepentingan manusia juga, di mana tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh manusia yang banyak itu kebanyakan berasal dari perkebunan. Kawasan industri juga ya dibuat, itu merupakan kenampakan alam buatan. Anak-anak, semua yang ada di Indonesia ini itu sangat kaya sekali, ya, sangat kaya sekali. Ya. Dari kenampakan alam, kenampakan buatan, ada suatu kenampakan yang memang lain daripada yang lain. Di situ ya dihuni oleh beberapa makhluk yang ada di muka bumi ini. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, ngomong-ngomong masalah makhluk hidup anak-anak, kenampakan alam itu tidak hanya gunung, pegunungan, laut, pantai, selat, itu hanya itu. Tapi banyak sekali contohnya kayak manusia, itu juga bagian daripada kenampakan alam, hewan, tumbuhan. Nah, untuk permasalahan hewan dan tumbuhan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk Indonesia bagian barat itu dibatasi dengan garis yang namanya garis Wallacea. Itu hewannya berasal dari tipe Asiatis. Dan untuk hewan peralihan itu jenis hewannya dari Asiatis maupun Australis. Kemudian hewan di bagian timur itu dibatasi dengan garis Weber. Itu hewannya kebanyakan keturunan dari Australis. Contohnya kayak kanguru, cendrawasih. Sedangkan hewan peralihan contohnya kayak anoa, komodo. Komodo tahu kan kamu? Komodo yang gede kayak buaya. Terus kalau dari Indonesia baratnya itu kayak badak, macan, harimau. Macan yang harimau ya. Terus ada lagi kerbau. Kalau floranya, flora itu untuk di Indonesia dibagi menjadi 4 tumbuhan hutan hujan tropis, tumbuhan musim, terus tumbuhan sabana, terus stepa. Kalau tumbuhan hujan tropis kebanyakan di Indonesia di mana saja itu ada. Contohnya kayak mahoni, sengon, jati, terbesi, banyak sekali. Tapi kalau tumbuhan musim itu kenapa dinamai tumbuhan musim? Karena
di kala musim hujan itu tumbuh daunnya banyak sekali, tapi ketika di musim kemarau itu daunnya pada gugur. Itu disebut tumbuhan musim. Contoh kayak tumbuhan jati, pohon jati itu kalau musim kemarau pasti gugur. Karena apa? Takut nanti bisa mati kalau masih tetap berdaun, terserap oleh matahari. Dari cerita Pak Guru itu hanya sebagai pengetahuan. Sedangkan aslinya bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, Pak Guru harapkan kalian bisa mencari ide pokok cerita dari Pak Guru tadi, yaitu tentang penyebaran flora fauna di Indonesia. Begitu anak-anak. Ini Pak Guru sambil goes loh sama teman-teman Pak Guru tuh yang kantong-kantong, yang cantik-cantik tuh, biar kelihatan enjoy. Tapi tetap Pak Guru ini pakai masker nih, lihat nih ya, pakai masker karena berada di luar. Dulu emang enjoy. Iya. Enjoy sekali. Ya ada makanan tuh, ya kan? Nah, Indonesia itu sebetulnya kaya akan apa saja, hewan, tumbuhan, itu kaya sekali. Dari kekayaan tersebut kita harus bisa memanfaatkan demi kemakmuran masyarakat, demi kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Nah, bicara masalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dari zaman dulu ketika sesudah merdeka punya dasar negara yang namanya Pancasila. Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, way of life. Hebat teman, keren sung. Way of life. Itu artinya pandangan hidup bangsa. Itu kalau kamu ingin tahu lagi lebih mendalam lagi dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 19 sampai ayat 22 diceritakan di situ tentang kekayaan alam yang ada di dunia ini. Kekayaan alam di dunia ini, tapi jangan lupa kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Kita kembali kepada permasalahan yang namanya Pancasila sebagai dasar negara ini. Apa sih? Oh, Pancasila sebagai dasar, sebagai way of life, sebagai tuntunan hidup bangsa Indonesia. Diharapkan bahwa manusia Indonesia itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa wujudnya? Kita bicara yang sopan. Hewan jangan sampai keluar kalau bicara itu. Nah, ya iyalah. Ya iyalah. Seperti itu anak-anak. Nah, oke. Pak Guru yang jelas pesan sama kalian, tetap jaga kesehatan dan berperilakulah sebagai bangsa Indonesia yang murah senyum, ramah tamah, sopan. Berbicaranya juga harus yang sopan, berperilaku yang baik, santun terhadap siapapun. Oke, anak-anakku, sampai di sini saja pembelajaran dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.